Episode kedua, menolak menikah. Sinar matahari menyinari korden kamar dan menembus celah jendela menyinari wajah cantik seorang gadis. Felicia mengerjap saat sinar mentari itu mengusik tidurnya. Gadis itu pun membuka matanya dan merasakan seluruh tubuhnya luluh lantah. Bahkan tulang-tulangnya terasa seperti rontok. Gadis itu baru ingat bahwa semalam dia digempur habis-habisan oleh seorang pria asing yang meminta tolong kepadanya. Ngomong-ngomong soal pria asing, sepertinya gadis itu langsung sadar dan menoleh ke arah samping tempat tidurnya. Kosong. Felicia langsung duduk dan sangat terkejut saat tidak melihat pria yang tadi malam ditolongnya itu tidak ada di sampingnya. Felicia hanya melihat sebuah kartu nama dan nomor telepon yang ditinggalkan oleh pria itu. Fernando Alvarez, Chief Executive Officer, Sky Alvarez Corporation. Gumam Felicia membaca kartu nama itu. Felicia mengepalkan tangannya. Gadis itu merasa sangat geram dan marah dengan perbuatan yang dilakukan oleh Morgan kepadanya tadi malam. Dasar, pria tidak tahu diri, brengsek. Setelah berhasil membuatku kehilangan kehormatanku, dengan seenaknya tiba-tiba dia pergi begitu saja. Geram Felicia. Akhirnya gadis itu mengambil ponsel dan menghubungi Morgan. Halo? Heh, pria brengsek, buaya darat, psikopat. Enak sekali hidupmu ya. Setelah memaksaku berhubungan badan dan membuat tubuhku hancur, lalu dengan seenaknya sendiri langsung pergi begitu saja. Apa kamu menganggapku wanita murahan yang bisa dibeli dengan uang? Aku menyesal telah menolongmu. Semuanya sudah hilang. Kamu telah merenggutnya dan kemudian pergi begitu saja. Seharusnya aku tidak pernah menolongmu. Kalau perlu, tidak usah bertemu denganmu sekalian. Teriak Felicia memarahi pria itu lewat telepon. Tenanglah Nona, aku tidak bermaksud kabur ataupun lari dari tanggung jawab. Masalahnya, aku harus segera pulang karena ada urusan yang sangat penting. Bukankah aku sudah meninggalkan nomor telepon? Itu artinya aku bertanggung jawab. Bahkan bila perlu aku bersedia menikahimu saat ini juga. Felicia mengepalkan tangannya. Dia benar-benar merasa telah dilecehkan dan dianggap sebagai wanita murahan saja. Felicia berteriak, memaki pria yang ada di seberang telepon itu. Enteng sekali kamu bilang akan bertanggung jawab dengan menikahiku. Maaf Tuan psikopat, Anda tidak perlu bertanggung jawab dengan menikahi saya. Saya bukan wanita murahan yang bisa menggunakan alasan dan cara seperti itu untuk bisa menjadi istri Anda. Meskipun Anda adalah seorang Fernando Alvarez. Ingat Tuan, bukan saya yang memulai dan memaksa saya, tapi Anda. Iya, aku tahu. Maka dari itu aku akan bertanggung jawab atas semua kesalahanku. Karena aku bukan orang pengecut seperti yang kamu kira. Ayo kita menikah. Dengan begitu, semuanya impas bukan? Felicia semakin geram dengan jawaban pria itu. Dia bilang impas? Benar-benar pria brengsek dan buaya darat. Felicia mengeluarkan makian dan umpatan kasar pada pria itu. Mudah sekali ya, Anda langsung berkata seperti itu. Anda kira hanya dengan bertanggung jawab semuanya sudah impas. Maaf Tuan buaya darat, Anda tidak perlu repot-repot menikahi saya. Terima kasih, aku harap kita tidak perlu bertemu kembali. Felicia memutuskan panggilannya dan melempar ponselnya ke atas ranjang. Gadis itu menarik rambutnya frustasi dengan keadaan yang seperti ini. Hanya karena terjerat rayuan dari buaya darat Fernando Alvarez, membuat hidupnya sekarang benar-benar hancur. Tapi bukan namanya Felicia, kalau dia sampai terpuruk dengan keadaan yang seperti ini. Feli harus bangkit, sang ibu masih sangat membutuhkannya. Dia tidak mau kalau sampai down dan membuat ibunya semakin menderita. Ibu, aku bisa kuat sepertimu. Kita akan membuktikan pada mereka bahwa kita bukan orang lemah. Iya, aku harus kuat, gumam Felicia. Gadis itu segera bangkit dari tempat tidur dan berjalan ke arah kamar mandi untuk membersihkan diri dari bekas percintaan semalam dengan pria yang baru saja ditemuinya tadi malam. Fernando Alvarez, nama itu benar-benar sebuah musibah. Gadis itu menatap pantulan tubuhnya di cermin. Banyak sekali bekas tanda merah di sekujur tubuhnya. Gadis itu merasa sangat marah dan emosi. Felicia tidak akan pernah mau mendapatkan tanggung jawab dari Fernando Alvarez. Biarlah, pertemuan itu untuk yang pertama dan terakhir kalinya bersama pria itu. Felicia akan menganggap semuanya tidak pernah terjadi. Tak seberapapun dia menyesal, tetap saja kehormatannya sudah hilang.
dan tidak akan pernah kembali. Setelah selesai membersihkan diri, Felicia segera memakai pakaiannya, karena rencananya hari ini dia akan menjenguk ibunya di rumah sakit. Sedangkan di sisi lain, di sebuah mansion milik keluarga Fernando Alvarez. "Kamu cari tahu tentang gadis itu. Aku ingin tahu latar belakangnya," ucap Morgan kepada asisten pribadinya yang bernama Jackson. "Baik tuan, tapi kenapa Anda tertarik dengan gadis itu? Tidak biasanya Anda tertarik seperti ini, apalagi dengan seorang gadis yang baru Anda temui." "Bukan urusanmu. Cepat cari tahu siapa dia. Bagiku gadis itu benar-benar unik. Tidak ada yang bisa menolak pesona seorang Morgan. Tapi gadis yang semalam mendesah di bawahku menolak untuk kunikahi. Lihat saja, aku pastikan tidak ada 24 jam lagi dia pasti akan menghubungiku," ucap Morgan sambil mengeluarkan senyumannya. Jackson benar-benar tidak menyangka kalau bosnya yang terkenal dingin dan arogan itu bisa tertarik pada seorang gadis yang ditemuinya semalam itu. Gadis yang menurutnya telah diambil keperawanannya, tetapi tidak mau dinikahi. Apa benar, pesona bosnya itu kini sudah tidak mempan untuk seorang gadis biasa? Jackson hanya bisa geleng-geleng kepala. Felicia baru saja sampai di rumah sakit dan bergegas menuju ke ruang rawat ibunya. Pada saat gadis itu sudah sampai depan pintu, tiba-tiba terdengar suara wanita berteriak dan sedang memaki ibunya. "Dasar wanita penggoda, pelakor, tidak tahu diri, sukanya menggoda suami orang. Lebih baik kalian tidak pernah kembali ke kota ini. Tidak perlu berpura-pura sakit hanya untuk mendapatkan belas kasihan dari suamiku. Dasar pelakor, bisanya cuma merampok harta suamiku. Seharusnya kamu mati saja bersama anakmu itu. Kalian sudah menghancurkan kehidupan rumah tanggaku dan membuat suamiku berpaling." Ibu Felicia hanya bisa menangis tanpa membalas segala caci maki yang dikeluarkan oleh istri sah dari Brandon. Dia juga sadar dan mengaku salah karena terjerat cinta pria yang ternyata sudah memiliki istri. Tapi semua itu bukan salah Jin sepenuhnya. Sedangkan Felicia sudah geram dengan segala ucapan dari istri sah ayahnya tersebut. Tiba-tiba terdengar sebuah suara tamparan keras dari dalam kamar itu. "Ibu!"